Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa dan bersyukur semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisinya. Mungkin ketua kelas bisa pimpin doanya dulu, Nak. Ketua kelas mana? Ya. Ya. Sebelum masuk materi, Ibu akan absen kalian satu-satu ya. Baik, Bu. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 26, Bu. 26. Aryani Arifin? Hadir, Bu. Ya. Siska Sari? Hadir, Bu. Hadir. Ade Widya Muslimawati? Iya, saya Bu hadir. Ya. Semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk materi di sini, apakah kalian semua sudah siap belajar? Siap, Bu. Bu. Ya. Di sini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan minggu lalu ya. Di sini kita akan lanjutkan masih dalam materi respirasi, namun di sini kita akan bahas mengenai mekanisme respirasi dan juga cara pernafasan pada manusia. Ibu tampilkan lagi PPT sebagai bahan ajar Ibu. Bisa dilihat. Sudah tampil ya, Nak? Sudah, Bu. Iya. Ya. Ya. Nah, di sini sudah tampil mengenai materi tentang mekanisme respirasi. Mekanisme respirasi di sini ada beberapa tahap. Yang pertama itu ketika sedang menarik nafas atau inspirasi, diafragma dan otot antar tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru mengembang dan terisi udara. Langkah kedua yaitu udara akan masuk lewat hidung dan mulut lalu melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut-rambut yang terdapat pada hidung kita. Selanjutnya udara akan masuk menuju trakea atau batang tenggorokan. Yang ketiga yaitu udara dari trakea masuk ke dalam paru-paru melewati cabang paru-paru yaitu bronkus, kemudian menuju bronkiolus dan berakhir di alveolus. Ketika udara sampai di alveolus ini terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kapiler. Nah, untuk yang terakhir di sini, oksigen masuk ke dalam kapiler darah, kemudian bersama dengan sel darah merah menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Pada saat bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke arah rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini selesai, kemudian otot diafragma dan tulang rusuk kembali relaksasi dan rongga dada akan kembali seperti semula. Nah,
Selanjutnya di sini ada dua cara pernafasan pada manusia, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Kemudian pernafasan dada terdiri atas dua lagi, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, yang pertama pernafasan dada. Pada proses inspirasi di sini, bila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat, volume rongga dada akan membesar, sehingga tekanan udara di dalamnya menjadi lebih kecil daripada tekanan udara yang ada di luar. Sehingga kemudian udara akan masuk ke paru-paru. Kemudian untuk sistem selanjutnya ekspirasi, yaitu bila otot antar tulang rusuk relaksasi, maka posisi tulang rusuk akan menurun. Akibatnya volume rongga dada akan mengecil sehingga tekanan udara membesar, akibatnya udara terdorong ke luar paru-paru. Kemudian yang kedua, mekanisme pernafasan perut, yaitu inspirasi. Apabila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma akan mendatar. Akibatnya, volume rongga dada bertambah besar, tekanan mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Untuk ekspirasi, dia itu terjadi apabila otot diafragma relaksasi, maka posisi diafragma itu naik atau melengkung, sehingga rongga dada ini akan mengecil, tekanannya menjadi besar, akibatnya udara terdorong keluar. Ekspirasi bukan saja akibat otot-otot antar tulang rusuk dan diafragma yang berelaksasi, tetapi juga karena kontraksi otot dinding perut. Ya. Ya, itu tadi materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan bagikan ke kalian LKPD. Bisa dicek classroom-nya, Ibu sudah kirim. Apakah sudah sampai? Sudah, Bu. Ya. Itu dikerjakan ya, anak-anak. Berapa lama waktu mengerjakannya, Ibu? Saya beri kalian waktu sekitar 10 menit. Baik, Bu. Ya, jadi waktunya sudah selesai ya, Nak. Sudah 10 menit. Ya, Bu. Ya. Tadi di LKPD Ibu sudah buat soal mengenai mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Mungkin ada dari kalian yang bisa jelaskan untuk poin pertama pernafasan dada. Aryani mungkin bisa dijelaskan, Nak? Aryani. Ya, Bu. Saya... Ya, silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Yang pertama yaitu proses pernapasan dada untuk inspirasi. Bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada bertambah besar. Bertambah besarnya akan menyebabkan tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan rongga dada luar. Karena tekanan udara kecil pada rongga dada menyebabkan aliran mengalir dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pada proses expirasi terjadi apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk kembali ke posisi semula dan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh meningkat, sehingga udara dalam paru-paru tertekan dalam rongga dada dan aliran udara terdorong keluar tubuh. Proses ini disebut expirasi. Terima kasih, Bu. Ya, beri aplaus untuk temannya. Jadi jawabannya itu sudah benar ya. Selanjutnya untuk pernafasan perut mungkin ada yang bisa jelaskan? Ade Widya. Bisa dijelaskan, Nak? Oh iya, Bu. Baiklah, untuk pernapasan perut sendiri juga terdiri atas siklus inspirasi dan ekspirasi. Untuk inspirasi sendiri di sini otot-otot diafragma ini akan berkontraksi, kemudian akan mendatar.
Nah, pada saat itu rongga dada akan membesar sehingga udara dari luar akan masuk ke dalam tubuh. Kemudian untuk siklus ekspirasinya sendiri di sini otot-otot diafragma ini akan berelaksasi dan akan cembung. Kemudian rongga dada mengecil yang menyebabkan udara dari dalam tubuh ini akan keluar. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, itu jawabannya juga sudah benar ya. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuannya untuk mengetahui bagaimana mekanisme pernafasan dan juga cara pernafasan pada manusia. Di sini ada yang bisa bacakan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Ke saya, Bu. Ya, Siska Sari, silahkan, Nak. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada mekanisme pernapasan dan cara pernapasan. Yang pertama itu ada mekanisme pernapasan di mana pada gerakan pernapasan itu diatur oleh pusat pernapasan yang disebut oleh medula oblongata yang terdapat di otak. Sedangkan keinginan kita untuk bernafas itu karena adanya rangsangan dari konsentrasi karbon dioksida dalam darah. Bila kita menahan nafas dalam waktu tertentu, maka dorongan untuk bernafas itu semakin besar. Ini terjadi karena kadar karbon dioksida dalam darah ini semakin meningkat dan akan memacu pusat pernapasan agar organ pernapasan itu melakukan gerakan pernapasan. Kemudian gerakan pernapasan di sini sendiri itu ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Untuk pernapasan dada itu ada fase inspirasi di mana bila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat. Kemudian volume rongga dada itu akan membesar sehingga tekanan udara di dalamnya itu menjadi lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Sehingga udara itu akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian pernapasan dada untuk fase ekspirasi itu bila otot antar tulang rusuk relaksasi, maka posisi tulang itu akan menurun. Akibatnya volume rongga dada akan mengecil, tekanan udara itu akan membesar. Kemudian untuk udara itu akan terdorong keluar dari paru-paru. Selanjutnya itu ada pernapasan perut. Untuk fase inspirasi. Nah, untuk fase inspirasi ini sendiri itu bila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma itu akan mendatar dan akibatnya volume rongga dada itu bertambah besar sehingga tekanan mengecil dan udara akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian untuk ekspresi itu sendiri, bila otot diafragma relaksasi, maka posisi diafragma ini akan naik atau melengkung. Kemudian rongga dada itu akan mengecil dan tekanan membesar. Dan itu akan mengakibatkan udara terdorong keluar. Begitu, Bu, kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesimpulannya, Nasiska. Kesimpulannya sudah sangat jelas ya. Bagaimana anak-anak yang lain? Setuju dengan kesimpulan Nasiska tadi? Setuju, Bu. Ya. Saya rasa pertemuan kita pada hari ini sudah cukup. Anak kalian bisa memperdalam materi kalian. Tetap belajar di rumah ya. Kemudian, ya, saya rasa sudah cukup ya. Ibu akan tutup pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Ya, Ibu Makasih, tutup Bu. ya. Iya, Ibu. Audio Jungle.